Halo semua, kembali lagi di channel Bang Arnold. Dan pada video kali ini, saya akan membawakan cerita horor yang dikirim oleh teman kita yang bernama Ninda. Cerita yang pernah dialaminya saat melakukan dinas bersama suaminya di Jayapura. Dan ceritanya sangat seram. Semoga teman-teman terhibur mendengarnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Suatu hari, kami menjenguk anak teman yang sedang sakit. Berhubung rumahnya sangat dekat, jadi kami memutuskan untuk berjalan kaki saja. Kami berangkat sekitar pukul 7 dan pulang sekitar pukul 8. Waktu itu, kami melewati jalan yang sepi dan sangat gelap. Sepanjang perjalanan, aku mulai merasa ada yang mengikuti kami dan bulu kudukku mulai merinding. Tapi karena suamiku terus mengajakku berbicara, aku jadi enggak terlalu memikirkannya. Sementara anakku aku gendong. Sampai di rumah anakku masih belum mau tidur. Diajak main dulu sama suamiku. Sementara aku membereskan makan malam kami. Sebelum pergi kami sempat makan-makan dulu. Tapi piring dan sisa makanannya belum sempat aku bereskan. Ada yang aneh. Semua makananku basi. Padahal makanan tersebut baru dimasak sebelum makan malam. Ayah, kok makannya basi semua? Tanyaku saat aku akan membereskan makanan makan tadi. Ah bunda, gak baca bismillah kali pas nutup makanannya. Lalu terdengar dengan sangat jelas di telingaku. Ada suara perempuan yang bercikikikan. Ayah, teriakku. Karena ketakutan, buru-buru suamiku berlari dari arah kamar sambil bertanya, "Kenapa bun?" Dengan terbata-bata, aku menjelaskan suara yang aku dengar tadi. Baca tawadus, kalau diganggu setan. Gak beberapa lama setelah itu, anakku menangis. Serta-merta, aku menggendong anakku. Meski sudah kugendong, anakku tetap saja menangis. Aku lalu memberinya ASI. Juga dia tidak mau, bahkan tangisannya semakin keras. Aku bawa masuk saja ke kamar. Sambil digendong terus, sesaat kemudian tangisannya agak mereda. Jadi aku mulai membaringkan dia di tempat tidur. Namun, tiba-tiba tangisannya jadi sangat keras sampai suaranya hilang. Aku sangat panik. Lalu suamiku yang mengambil alih menggendong anakku. Suamiku menggendong anakku sambil membaca beberapa surat pendek. Alhamdulillah, anakku jadi tenang dan tertidur. Waktu itu sudah pukul 11 malam. Jadi aku bawa masuk anakku ke kamar. Sementara suamiku ngecek semua pintu dan jendela. Setelah mematikan lampu ruangan tengah, suamiku langsung masuk ke kamar dan di samping anakku. Berhubung masih banyak pekerjaan, di kamar aku sibuk melipat baju yang habis dijemur tadi siang. Tiba-tiba suamiku teriak kencang. Seraya duduk dari tidurnya. Allahu Akbar. Setelah itu, dia berulang kali istighfar. Aku tahu, pasti dia baru saja mimpi buruk. Jadi aku gak buru-buru bertanya. Bunda, ayah mimpi ada kuntilanak masuk ke kamar kita. Dia langsung dudukin ayah. Rambutnya keras sekali. Ayah pikir cuma mimpi. Tapi ayah bisa lihat. Bunda lagi asik melipat baju. Suamiku menjelaskan. Aku hanya bingung saja, tidak tahu mau bilang apa. Mendadak dari ruangan tengah, kedengaran ada yang pencet-pencet piano mainan anakku. Memang di ruangan tengah itu mainannya anakku. Jadi semua mainannya disimpan di sana. Sedetik kemudian terdengar bunyi mainan diobrak-abrik. Bunyi tersebut berulang hingga 3 kali. Sambil sesekali kedengaran suara perempuan cikikikan. Ya Allah, bulu kudukku merinding dan aku langsung memeluk tangan suamiku. Alhamdulillah, anakku tidak terbangun. Lalu suamiku mengambil kursi, naik ke atas kursinya dan mengintip ruang tengah lewat lubang ventilasi yang ada di atas pintu. Sontak saja, dia langsung kumat kamit membaca tawadus. Terus turun dari kursi. Kemudian suamiku membuka pintu kamar. Aku tidak berani membuka mata
namun aku sempat melihat ada putih-putih kumal duduk di atas boneka jerapah. Aku sampai berbolak-balik baca ayat kursi. Suamiku memberanikan diri membentak dia. Bun, dia malah menyeringai ketakutan tanpa memuncak peganganku pada lengan suamiku kian erat. Suamiku mulai membaca ayat kursi, kemudian kuntilanak itu berdiri pelan-pelan. Sosoknya lambat laun berubah seperti kabut asap, kemudian menyerupai benang hitam panjang dan akhirnya menghilang. Itu yang suamiku katakan padaku. Aku yang sejak awal sudah ketakutan setengah mati, baru berani membuka mata saat suamiku menutup pintu kamar dan bilang, "Sudah bun, sudah pergi." Aku langsung memeluk suamiku dan menangis ketakutan. Suamiku pun cerita kalau kuntilanak itu matanya putih semua. Mukanya begitu tidak jelas karena tertutup rambut panjang yang awut-awutan dan bau nyir, jari-jari dan kukunya panjang dan hitam. Pakaian putihnya kumal, kekuningan, agak kecoklat-coklatan. Aku dan suamiku jadi tidak bisa tidur sampai pagi. Paginya, aku baru berani mengecek semua mainan anakku. Memang benar, semua mainan anakku terhambur dan keluar dari kardusnya. Boneka jerapahnya langsung dibuang oleh suamiku karena penuh lendir dan baunya sangat menusuk. Aku jadi trauma banget dengan kejadian yang kami alami malam itu. Itulah kisah kami sekeluarga di Jayapura. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak pernah diganggu kuntilanak itu lagi. Mudah-mudahan seterusnya demikian.